pangkat derajat yang paling tinggi. Itu takwa. Seumpamanya takwa ini dibandingkan dengan orang-orang yang mampu untuk terbang, berjalan di atas air, tidak tenggelam, bisa menghilang, bisa merubah organ tubuhnya menjadi banyak. Nyampe dia itu geger. Masjid-masjid itu yang ngimami dia semua. Nyampe geger dia itu mati, tapi besoknya lagi orang yang hidup. Didu dengan pangkat derajatnya takwa, lebih tinggi takwa. Makanya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua adalah atqakum, yang paling takwa. Makna daripada takwa di sini adalah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di balik kita berusaha untuk mengikuti programnya Allah, mengikuti perintah-perintahnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan berusaha untuk menjauhkan diri, pandangan mata dari yang haram, yang dosa, pendengaran telinga dari haram, yang dosa, ucapan mulut menghindar dari ucapan-ucapan yang haram, pikiran tidak pernah berpikir yang jelek-jelek, hati tidak pernah bersuudzon, berusaha prasangka baik kepada siapapun. Semua organ tubuh senantiasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqabah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang semacam ini akan keramat. Kalau enggak percaya begini. Kenapa kamu enggak keramat? Kenapa kamu enggak hebat? Kenapa kamu enggak istimewa? Jawabannya cuma satu. Ketakwaan Anda masih abal-abal. Seumpamanya kita orang ini berusaha untuk mengikuti program Allah, mengetahui apa-apa yang dihalalkan, apa-apa yang diharamkan, mengetahui syariat-syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasul, dilewatkan para ulama. Panjenengan mengetahui semua, kemudian panjenengan berusaha untuk semaksimal mungkin kasaf itu. Secara otomatis kasaf. Seumpamanya ilmu kasaf ini boleh disampaikan ke umat, tentu saya akan cerita tentang kasaf. Berhubung itu adalah bagian daripada ilmu sir, ilmu kemuliaan yang harus ditutup. Seseorang itu kalau punya akhlak luar biasa, mereka akan menutup kebaikannya sebagaimana mereka menutup kejelekannya. Orang itu kalau akhlaknya tinggi, dia akan menutup kebaikannya sebagaimana mereka juga menutup kejelekannya. Kalau Anda punya kejelekan, lalu orang lain melihat kejelekanmu, kamu malu, lalu kamu tutup rapat-rapat kejelekan itu, begitu juga di saat kamu punya kebaikan, kamu pun menutup rapat-rapat. Dulu ada seorang ulama melakukan amal kebaikan, itu nyampe nggak bisa terdeteksi. Tetangga-tetangganya nggak ngerti, warganya nggak ngerti. Pokoknya setiap malam ada bahan makanan di depan rumah. Jadi setiap malam itu ada di tempatnya fuqara masakin ada bahan-bahan makanan, nggak bisa dideteksi. Siapa yang mengantarkan bahan makanan itu nggak ngerti. Terbongkar itu setelah beliau wafat. Di pagi hari beliau wafat, di malam berikutnya nggak ada bahan makanan. Orang fakir yang biasanya membuka pintunya lalu ada bahan makanan, nggak ada. Malam berikutnya nggak ada. Kemudian tersiar bahwa yang menyebar itu adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan kebaikan yang tertutup rapat. Kamu saya latih memberi sesuatu dirahasiakan. Seperti contoh kamu punya uang, kamu memasukkan ke kotak amal itu, kemudian kamu rahasiakan, gak ada orang ngerti. Kamu punya uang, kemudian kamu sedekahkan di sakunya teman kamu. Ini
akan terjadi karomah nanti. Akan terjadi karomah. Akan terjadi karomah. Orang-orang itu kalau sudah diletakkan karomah, yang diletakkan kemuliaan di dalam kolbunya, di dalam panca inderanya, di dalam organ tubuhnya, orang-orang semacam ini tidak membedakan antara hidup dan mati. Sama, hidup sama mati sama. Ngapain kamu takut dengan mati? Sama. Kalau kita hidup, yang menghidupkan adalah Allah. Kalau kita mati juga yang mematikan adalah Allah. Kalau semuanya itu dua-duanya adalah dari Allah. Apa yang menjadikan beda? Begitu juga orang-orang yang sudah mendapatkan kemuliaan, ketakwaan di dalam organ tubuhnya. Mereka pun tidak membedakan antara sehat dan sakit. Mereka sehat, juga memperbanyak amal. Di saat sakit, juga memperbanyak amal. Dulu ada seorang panglima namanya Panglima Sudirman. Beliau masih muda. Beliau wafat itu di umur 35 tahun. Patung-patung Jenderal Sudirman wis tuwa, lek salah. Oh, saya ini umurnya 43. Umur saya saja 43. Ini saja masih muda. Nanti mau disandingkan sama Sobib, insya Allah muda Sobib. Jenderal Sudirman itu seorang jenderal panglima tinggi, pemecah rekor termuda di waktu itu. Beliau mimpin perang dalam keadaan sakit. Ya kan konon cerita itu beliau itu ditandu. Karena paru-paru yang parah, beliau itu diangkat di dalam ditandu, digotong ke sana kemari. Beliau tidak membedakan antara sehat dan sakit. Begitu juga kamu itu kalau benar-benar solih, kalau benar-benar karomah, kalau benar-benar mendapatkan kemuliaan, ketakwaan, kamu tidak membedakan antara sakit dan sehat. Sehat yang ngaji hadir, sakit yang ngaji hadir. Justru yang kita takuti di saat kamu sakit, kemudian nanti kalau kamu sakit, kemudian kamu tidak bertaat, berbahaya. Bagaimana jikalau itu sakit kamu ini adalah sakit untuk mengantarkan dirimu dalam kematian. Ulama-ulama dulu itu kalau sakit, kalau dengar suara adzan, langsung organ tubuhnya itu jenggirat gitu. Langsung seketika berangkat ke masjid. Setelah selesai sholat langsung geblak lagi. Ya. Ditanya, ya Syekh, kenapa Syekh? Beliau mengatakan, saya itu kalau dengar suara adzan, rasa-rasanya neraka berkobar di depan mata saya. Neraka itu berkobar di depan mata saya. Sehingga sakitku sirna gara-gara ketakutanku. Jadi enggak membedakan antara sehat, sakit. Orang-orang itu kalau sudah mendapatkan kemuliaan, ketakwaan, enggak pernah membedakan antara kaya dan fakir. Sama. Sampeyan pengen dermawan nunggu kaya, kapan kaya kamu? Kita orang ini jadi sejak lahir ya. Sampai sekarang istiqomah kirene fakire istiqomah. Ya enggak berat. Sampeyan pengen dermawan. Nunggu nanti. Saya ini beli-beli ini kadang-kadang ini banyak yang hutang. Kamu kan enggak ngerti. Saya memberi makan kamu kadang-kadang berasnya hutang. Kamu kan enggak ngerti kamu. Saya ini paling pinter menyimpan rahasia. Ini paling pinter. Pernah saya cerita Raina di depan kamu? Enggak pernah. Itu kan. Jadi orang itu kalau sudah mendapatkan kemuliaan, ketakwaan, enggak membedakan antara kaya dan fakir. Di saat orang kaya, kedatangan orang tetangganya yang punya hutang 100 juta, enggak mampu untuk menghutanginya, tapi justru orang fakir
kedatangan tetangganya mengeluh tentang hutang, ditebus itu 100 juta. Lu kok bisa Ustaz? Kekuatan hati yang menjadikan mereka bisa. Kekuatan hati yang menjadikan mereka bisa. Saya itu sering nulung orang itu dengan cara hutang. Nunggu punya uang, kapan punya uang? Kita orang ini minal fuqara wal masakin. Fakir kita ini sudah stadium 4 nih. Ini error, komputernya wis error. Kalau kamu itu menunggu nanti kalau punya uang, kapan punya uang kamu? Orang itu kalau benar-benar baik, mereka tidak membedakan antara sendirian sama bareng sama orang banyak. Kamu payah kalau sendirian buka HP dengan gambar-gambar yang haram, video-video porno kamu amati. Tapi kalau bareng sama teman-teman, buka kajian, buka membaca Quran, kalau benar-benar kita ini mendapatkan kemuliaan, ketakwaan, apapun keberadaan kita ini nggak beda. Di saat Anda sendirian sama bareng orang banyak, sama. Nggak ada bahasa kholwah itu nggak ada. Dulu di waktu saya masih latihan ibadah, saya punya tempat kholwat. Tempat pertapaan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Setelah saya merasakan lazatnya hidup, tak buang. Orang itu kalau benar-benar takwa, walaupun mereka di tengah-tengah biduan yang sedang berjoget ria, tetap mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sama di saat mereka sendirian. Wiridannya, zikirnya sama di saat sendirian dan bersama dengan orang banyak. Semoga saja kita semua ini semakin hari ini semakin baik ya loh. Woi. Mahabbah kita, cinta kita kepada Allah semakin luar biasa. Senengnya sama Allah luar biasa. Sampai jak ngaji ngantuk ngene gitu kira cinta kamu abal-abal. Jamaah kamu karena uyaan. Jamaah kamu karena diancam. Letakkan mahabbah yang kuat. Maka kau akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kamu bisa tepat waktu dan tidak ini sampai di mana kecintaan kamu. Lebih-lebih cinta kita kepada guru-guru kita. Kamu senang mahabbah sama saya, senang sama saya, senang sama Rasulullah, senang sama Kanjeng Nabi. Gak ngarah kamu gak ngaji. Gak ngarah. Gak ngaji itu gak ngarah. Aktif, kreatif, disiplin. Masalah pinter urusannya Gusti Allah. Sepenting sudah mengusahakan. Kalau waktunya ngaji kamu gak ngaji, kemudian kamu bodoh, fala yalumanna ila anfusakum. Jangan pernah menyesal, jangan pernah menyesali kecuali diri Anda lah satu-satunya yang perlu disesali. Makanya kelak di akhirat, jangankan di akhirat, di dunia ini. Yang asli ngaji sama saya itu cukup satu pertemuan merubah diri Anda menjadi yang lebih baik. Kamu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun ketemu sama saya nggak berubah. Yang jadikan nggak berubah nggak ada mahabbah. Kalau benar-benar mahabbah, masya Allah. Dan mahabbah yang paling harus dimahabbahi oleh Gusti Allah. Seorang itu kalau udah cinta sama Allah, mereka akan lebih cinta kepada Allah, melebihi cintanya pada dirinya. Dengar suara adzan langsung jenggiran, walaupun kamu yang asli kariban, walaupun kamu yang asli masih pengen tidur, langsung jenggirat kan? Senengnya sama Allah Subhanahu wa taala. Min nafsi, min mali, walaupun ada benda kamu. Kalau sudah ada Allah dikumandangkan, harta benda berani hancur-hancuran, berani melepas semua untuk cinta kita kepada Allah. Jauh ahabba min zauji min auladi. Lebih cinta Allah
daripada istrinya, daripada suaminya, daripada anak-anaknya. Kalau kita ini ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa istri kita enggak cinta kepada Allah? Kenapa anak-anak kita enggak cinta kepada Allah? Pada akhirnya ada seseorang yang menangis, meratapi gara-gara apa juga? Suaminya wafat. Kamu itu suamimu wafat, kamu menangis, pertanda kalau kamu selama ini bukannya cinta kepada Allah, tapi cinta dengan makhluk yang mati. Gitu kan. Barang siapa yang beramal tanpa mahabbah, barang siapa yang melakukan amal tanpa mahabbah, maka mereka itu seperti bangkai yang tidak bernyawa. Barang siapa yang melakukan amal tidak ada rasa senang, maka mereka seperti orang yang hidup tanpa nyawa, alias seperti bangkai dia. Gak ada manfaatnya. Amal kamu akan segera lengser. Seperti jamaah semacam ini tuh. Wah, kalau diuyai pengurus, wah, teko kabeh. Sing biasanya ora tau salat malah salat. Itu kalau kamu geraknya karena dioyai, enggak lama itu. Tapi kalau benar-benar mahabbah cinta, Masya Allah, tidak akan terkena musim itu, enggak akan. Semoga diri kita semakin hari semakin baik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, tidak ada yang kami pandang, tidak ada yang kami dengar, tidak ada yang kami ucapkan, tidak ada yang kami gerinjitkan kecuali Engkau lah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami ya Rabb. Engkau adalah zat yang menghidupkan kami dan mematikan kami. Engkau adalah Tuhan yang menyehatkan kami dan memberi sakit kepada kami. Engkau adalah Tuhan yang memberikan fakir dan kaya kami. Engkau adalah Tuhan yang memberikan keluasan dan kesempitan kepada kami. Engkau adalah Tuhan yang mampu mentakdirkan hamba yang tadinya jelek menjadi baik. Ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, berikan kepada kami ya Allah keridhaan darimu ya Rabb. Letakkan ridho kepada kami, ikhlas kepada kami. Letakkan ya Allah ya Rabb kebaikan kepada kami. Ya Allah ya Rabb, bagaimana mungkin kami bisa menggerakkan organ tubuh ini untuk bertakwa, untuk muraqabah kepadamu ya Rabb, sementara Engkau tidak mentakdirkan kepada kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, apabila saat ini takdir kami adalah orang-orang yang jelek, orang-orang yang penuh dengan maksiat, orang-orang yang Kau murkai, ya Allah ya Rabb, rubahlah ya Allah takdir kami menjadi yang baik. Rubahlah takdir kami ya Rabb menjadi orang yang ahli takwa. Rubahlah takdir kami ya Rabb menjadi orang-orang yang telah Kau ridhoi ya Rabb. Letakkan mahabbah di dalam qalbu ini ya Rabb. Letakkan kelazatan ya Allah ibadah kami. Letakkan kelazatan di saat kami mengabdikan diri ini kepada makhluk-makhluk-Mu ya Rabb. Sibukkan kami untuk menolong orang lain ya Rabb. Sibukkan kami ya Allah untuk mendatangi hajat-hajat orang lain ya Rabb. Takdirkan kami ya Allah untuk sibuk untuk menyelesaikan hutang-hutang orang lain ya Rabb. Ya Allah, takdirkan kami ya Allah memberikan yang terbaik kepada manusia ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jangan Kau lewatkan detik-detik yang kami lalui ya Allah dengan waktu-waktu yang tiada manfaat. Ya Allah ya Rabb, genangilah ya Allah kehidupan kami ya Allah penuh dengan barokah. Letakkan sejarah hidup kami yang baik ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak istri kami orang-orang yang hadir di majlis kami, orang-orang yang salih, orang-orang yang salihah, orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang menjadi pakar-pakar ilmu, yang mengamalkan ilmu-ilmunya, yang mengikhlaskan ilmu-ilmunya. Ya Allah ya Rabb, ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, ampunilah ya Allah rontokan semua ya Allah kemaksiatan-kemaksiatan kami. Gantikan semuanya itu dengan taat kepadamu, gantikan semuanya itu dengan menunduk kepadamu. Letakkan ya Allah akhlak yang mulia di dalam kalbu, di dalam panca indera kami, di organ tubuh kami ya Rabb. Ya Allah, letakkan ya Allah akhlak yang mulia ya Rabb. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل والفشل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم إنا نسألك يا الله علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.